bounds. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ais Channel. Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial cara konfigurasi reverse proxy menggunakan Nginx yang akan kita fungsikan agar beberapa web server, dalam hal ini saya menggunakan dua web server, bisa diakses melalui reverse proxy dengan port yang sama. Jadi multiple web server dengan port dan IP yang sama. Oke, langsung saja ke topologinya. Jadi di sini ada reverse proxy menggunakan Ubuntu dengan IP 192.168.2.2. Di belakang dari reverse proxy ini ada dua web server dengan IP 192.168.2.3 dan 192.168.2.4. Nah, untuk yang 2.3 akan kita set di reverse proxy dengan nama domain ayz.com, sedangkan yang untuk 192.168.2.4 akan kita set di reverse proxy dengan nama web.ayz.com. Nah, kemudian IP dari reverse proxy ini akan kita buat destinat atau destination NAT di router untuk dipublish ke internet dengan IP public 202.152.77.2, sehingga pada saat klien dengan IP 192.168.0.2 mengakses ayz.com, maka dia akan diarahkan ke IP public dari router yaitu 202.152.77.2 yang akan meneruskan ke reverse proxy dengan IP 192.168.2.2. Lalu reverse proxy ini akan meneruskan ke IP server yang benar sesuai dengan domain yang diakses oleh klien. Misalnya klien mengakses ayz.com, maka reverse proxy akan mengarahkan ke web server dengan IP 192.168.2.3. Begitu pula jika klien mengakses domain web.ayz.com, maka reverse proxy akan meneruskan ke web server dengan IP 192.168.2.4. Nah, alurnya bisa kita lihat di sini. Pada saat klien mengakses domain atau subdomain, maka dia akan diarahkan ke IP public dari router. Dalam hal ini adalah 202.152.77.2. Lalu dari router akan diarahkan ke reverse proxy. Lalu dari reverse proxy akan mengarahkan sesuai dengan domain atau subdomain yang diakses oleh klien ke real IP server. Nah, misalnya di sini mengakses ayz.com, maka otomatis akan diarahkan ke IP public 202.152.77.2. Kemudian diarahkan ke reverse proxy 192.168.2.2. Lalu di reverse proxy akan mengarahkan lagi ke 192.168.2.3. Nah, kita bisa lihat di sini antara ayz.com dan web.ayz.com IP publiknya akan sama. Kemudian IP reverse proxy-nya juga sama, hanya real IP server saja yang berbeda. Dan kedua dari domain dan subdomain ini sama-sama menggunakan port HTTP ataupun bisa juga kita gunakan port HTTPS. Jadi dua web server diakses oleh klien ke IP yang sama, IP public maupun IP reverse proxy ke IP yang sama dengan port yang sama, seperti itu. Oke, langsung saja. Yang pertama kita akan set dulu atau mengaktifkan dulu dari kedua web server yaitu IP 2.3 dan 2.4. Kita akan aktifkan dulu untuk service webnya. Nah, kita coba masuk dulu di salah satu. Jadi ini adalah salah satu web server. Saya perkecil sedikit. Nah, sebagai pembuktian di awal kita lihat dulu IP dari web server ini. Nah, di sini IP-nya adalah 192.168.2.4, berarti adalah yang akan kita buat sebagai web.ayz.com di sini. Oke, nah sekarang kita aktifkan service Apache 2 start. Kita
kita coba lihat status. Oke, sudah running untuk Apache-nya. Nah, pembuktian di awal kita akses dulu supaya kita tahu bentuk webnya, karena antara 2.3 dan 2.4 ini itu saya buat web halaman web yang berbeda. Kita coba lihat di sini. Nah, kita bisa lihat di sini, ini ada tulisan web 1. Jadi yang web ayz.com ini halamannya adalah web 1 seperti ini dengan latar warna pink seperti ini di bagian belakang. Nah, kemudian kita menuju ke yang web server yang kedua. Kita lihat dulu IP-nya sebagai pembuktian. Nah, di sini IP-nya adalah 192.168.2.3. Yang ini ayz.com. Kita aktifkan untuk Apache service-nya. Oke, di sini sudah running. Kita coba lihat halaman webnya. Oke, di sini ada tulisan web 2 untuk yang IP 2.3 ini yang akan kita jadikan sebagai ayz.com dengan latar biru seperti ini. Oke, jadi ada perbedaannya. Yang untuk yang satunya latar web tulisannya adalah web 1 dengan latar pink, yang satunya lagi adalah web 2 dengan latar biru seperti ini. Oke, berikutnya kita menuju ke reverse proxy yang menggunakan OS Ubuntu. Nah, langkah-langkah yang harus dilakukan yang pertama adalah untuk reverse proxy kita install dulu Nginx. Kita coba di sini sudo apt install Nginx. Nah, di sini sebelumnya saya sudah pernah menginstal Nginx, jadi tampilannya seperti ini. Silahkan kalian install dulu terlebih dahulu Nginx jika kalian belum menginstal di server reverse proxy-nya. Nah, kemudian kita harus melakukan editing di file default yang ada di directory etc Nginx dan sites available. Kita coba di sini masuk dulu ke cd etc Nginx sites available. Oke, kemudian di sini saya coba ls. Nah, di sini ada folder, ada file default. Nah, di sini saya buka untuk filenya. Ini saya perbesar saja. Sudo nano default. Oke, seperti ini. Nah, untuk bawaan konfigurasi default dari file default etc Nginx size available / default ini saya matikan saja karena saya tidak gunakan yang ini. Oke, seperti ini. Oke. Saya berikan semua tanda seperti ini. Ada pagar, saya tidak gunakan. Nah, kemudian di sini kita copy untuk konfigurasinya. Di sini saya ambil konfigurasi yang ini. Saya copy dulu, lalu kemudian akan saya jelaskan. Oke. Nah, yang pertama di sini kita bisa lihat di sini ada server. Di sini server name-nya saya berikan nama ayz.com dengan listenernya yaitu port HTTP. Lalu saya arahkan kemana? Ke IP 192.168.2.3 dengan port 80, yaitu yang web server yang ini. Oke.
seperti itu. Jadi nanti pada saat ada yang mengakses IAZ.com itu akan diarahkan ke sini oleh si reverse proxy. Kemudian di sini ada satu lagi, yaitu server name-nya saya berikan web.iaz.com dengan listenernya port 80 atau HTTP. Saya arahkan ke IP 192.168.2.4 port 80 atau HTTP ke sini. Jadi apabila ada yang mengakses web.iaz.com itu akan diarahkan ke server web 192.168.2.4. Oke, kita save, Ctrl O, kemudian enter, kemudian kita keluar. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah kita nyalakan service dari Nginx-nya. Ini sudo systemctl start Nginx. Oke, kita coba lihat statusnya. Oke, di sini Nginx-nya sudah aktif. Nah, sekarang saya tinggal melakukan konfigurasi di router ini, router 2 namanya, untuk melakukan DST-NAT ke Nginx-nya. Nah, di sini kita coba lihat juga IP dari Nginx-nya. Sorry, kita lihat saja di sini IP-nya. Nah, di sini kita bisa lihat IP-nya adalah 192.168. Sini 192.168.2.2 sesuai dengan yang ada di GNS3 ini IP-nya. Oke. Dan di sini Nginx-nya sudah bisa ping ke 2.1 seperti ke IP router. Oke, sekarang saya akan lakukan konfigurasi DST-NAT. Oke, di sini saya buka IP, lalu firewall, lalu di sini saya buat DST-NAT-nya. Sini saya gunakan chain-nya DST-NAT. Nah, di sini destination address-nya adalah IP public dari si MikroTik, dari si router ini. Nah, di sini 202.152.77.2. Kita coba lihat di sini. Nah, di sini 202.152.77.2. Nah, di sini saya masukkan ke sini 202.152.77.2. Lalu protokolnya TCP, destination portnya adalah port 80. Jadi kita coba dulu untuk port HTTP. Lalu di bagian action kita pilih juga untuk DST-NAT-nya. Lalu to address-nya saya arahkan ke IP reverse proxy. Jadi bukan lagi ke IP real dari web servernya, tapi saya arahkan ke IP reverse proxy, yaitu 192.168.2.2. Lalu ke portnya adalah port 80 seperti ini. Oke. Nah, kita bisa lihat di sini. Saya arahkan ke port 80 dari reverse proxy pada saat melakukan konfigurasi NAT. Yang ini IP reverse proxy. Lalu di sini portnya 80 karena di sini saya menggunakan listenernya adalah listener 80 di settingan dari Nginx reverse proxy-nya. Oke. Selanjutnya kita tinggal melakukan proof of concept seperti itu. Nah, di sini saya akan buka untuk kliennya yang ini dengan IP 192.168.0.2. Oke, kita lihat dulu IP-nya.
sini IP-nya benar ya. IP-nya adalah 192.168.0.2. Nah, sekarang saya akan coba ping ke sini. Saya akan coba untuk ping ke IAZ.com dan web.iaz.com. Ini saya coba perkecil dulu, agak susah supaya bisa kelihatan dengan jelas ya, seperti ini. Oke, di sini saya akan coba ping dulu ke iaz.com. Nah, kita bisa lihat di sini saya ping ke iaz.com itu masuk ke IP public dari si router ini, yaitu 202.152.77.22. Nah, sekarang saya coba ping ke web.iaz.com, sama juga ke IP 202.152.77.2. Nah, jadi dengan dua domain dan satu domain iaz.com dan satu subdomain web.iaz.com itu pada saat dilakukan koneksi ping sama-sama mengarah ke IP public yang sama, yaitu 202.152.77.2. Seperti ini ya, sama-sama ke 202.152.77.2. Nah, sekarang kita coba akses apakah ada kesamaan. iaz.com/web. Nah, kita bisa lihat di sini pada saat saya mengakses ke iaz.com itu diarahkan ke web 2. Nah, kita lihat web 2 ini yang tadi yang mana ini? Coba lihat di sini. Nah, web 2 adalah yang ini. IP-nya adalah yang 192.168.2.3. Nah, IP yang 2.3. Berarti pada saat saya mengakses iaz.com itu diarahkan ke yang ini. Nah, kemudian saya coba akses yang satunya lagi, web.iaz.com/web. Nah, di sini diarahkan ke web 1. Nah, web 1 berarti kita coba lihat di sini yang mana. Nah, pada saat saya mengakses web.iaz.com/web itu diarahkan ke web 1 yang ini dengan IP 192.168.2.24 seperti ini. Nah, berarti settingan kita di reverse proxy ini sudah benar. Pada saat saya mengakses, pada saat klien mengakses iaz.com diarahkan ke web iaz.com diarahkan ke web 2, yaitu dengan yang IP-nya ke 192.168.2.3. Pada saat mengakses web.iaz.com diarahkan ke IP 192.168.2.4, yaitu yang web 1 yang ini. Oke. Nah, sekarang itu kan HTTP. Gimana kalau kita mau menggunakan HTTPS? Oke, kita coba di sini yang pertama kita buat dulu. Kita harus buat dulu untuk sertifikatnya. Nah, jadi kita buat sertifikat di NINX-nya. Keluar dulu. Nah, di sini kita buat sertifikatnya terlebih dahulu. Kita tinggal generate SSL certificate. Nah, kalau kalian memiliki SSL certificate, kalian bisa masukkan di server NINX-nya dan install di situ. Nah, di sini karena saya tidak memiliki SSL certificate, maka di sini saya akan melakukan generate self sign certificate SSL. Nah, jadi di sini saya buat dulu untuk sertifikatnya dengan nama iaz.site iaz-site.crt. Seperti ini.
Oke, kemudian saya enter. Nah, di sini saya tinggal memasukkan nama negara, kemudian provinsi, kemudian nama kotanya, organization misalnya IAZ aja, misalnya IP, common name-nya misalnya di sini IAZ.com, email address IAZ@IAZ.com. Nah, seperti ini udah selesai. Nah, ini filenya ada di etc SSL privat. Nah, ini kita masuk di sini /etc SSL privat. Sorry, etc SSL chart. Nah, kita cari. Nah, di sini ada iazsite.crt. Seperti ini, iazsite.crt. Oke, kita kembali lagi ke setelah kita melakukan generate self sign certificate, berikutnya kita tinggal melakukan edit untuk file default di NGINX-nya di drive etc NGINX sites available default. Kemudian kita tinggal tambahkan konfigurasi nih yang dari listener 80, kita copy dulu yang ini. Jadi kita ubah listenernya di NGINX-nya dari 80 atau HTTP ke 443 SSL. Kita copy di setiap domain dan subdomain yang kita buat tadi. Oke, yang pertama saya masukkan dulu di sini yang untuk server name iaz.com. Ini saya paste. Oke, kemudian di subdomain web.iaz.com. Oke, seperti ini. Oke, saya jelaskan di sini. Jadi yang tadinya listenernya adalah 80 atau HTTP, sini saya gunakan listener 443 SSL. Jadi saya ingin agar website iaz.com dan web.iaz.com ini hanya diakses menggunakan HTTPS. Nah, lalu di sini ada SSL certificate dan SSL certificate key yang sudah saya buat tadi, yaitu self sign certificate. Jadi di sini certificate dan key-nya saya arahkan ke ke folder etc SSL chart, lalu saya arahkan ke nama file dari self sign certificate yang saya buat, begitu pula dengan key-nya seperti ini. Jadi posisinya ada di etc SSL privat untuk yang key-nya, sedangkan untuk sertifikatnya di etc SSL church. Nah, begitu juga dengan yang domain yang di bawah, yaitu web iaz.com. Jadi sama seperti ini. Nah, kemudian kita save. Nah, setelah itu saya ingin mengetahui apakah konfigurasi yang saya baru saja masukkan itu sudah benar. Caranya adalah sudo -t atau -t. Nah, kita bisa lihat di sini konfigurasi oke, tesnya is successful. Nah, selanjutnya kita harus reload service dari NGINX-nya. reload NGINX seperti ini. Oke, sudah. Nah, setelah kita sudah reload service-nya, nah di sini kita harus ada konfigurasi dstNAT di router. Nah, jadi di sini harus ada konfigurasi dstNAT di router, baik untuk port 80 HTTP maupun untuk port 443 HTTPS. Oke, di sini caranya adalah kita masuk dulu ke routernya seperti ini. Nah, di sini tadi kita sudah melakukan setting untuk port 80
ke IP public, pada saat diakses port 80-nya itu akan diarahkan ke IP dari reverse proxy ke port 80. Nah, kita tinggal copy saja seperti ini. Lalu di sini kita buat DST portnya menjadi 443. Lalu actionnya tentu saja masih tetap ke IP dari reverse proxy, tapi portnya kita ubah juga ke 443. Kemudian kita apply. Oke. Nah, jadi di sini ada dua DST-NAT ke port HTTP dan port HTTPS. Nah, kenapa kita tidak menggunakan satu saja, yaitu port 443 saja? Nah, biasanya kan untuk klien mereka tidak mau repot mengetikkan HTTPS di depan nama situsnya. Nah, biasanya mereka hanya langsung mengetikkan misalnya ayz.com atau web.ayz.com tanpa mengetikkan HTTPS. Jadi di sini kita perlu tetap mengkonfigurasi DST-NAT port 80-nya agar klien tidak disconnect dari situs kita walaupun tidak mengetikkan HTTPS. Mereka bisa tetap terhubung ke website kita walaupun mereka tidak mengetikkan HTTPS. Jadi itu fungsinya. Kenapa harus ada dua di sini seperti ini. Oke, langsung saja kita buktikan. Kita menuju ke klien. Nah, di sini saya coba clear history dulu supaya sebagai pembuktian bahwa ini benar-benar. Kemudian saya close untuk browsernya, kemudian saya buka lagi. Oke, di sini saya coba ketikkan ayz.com/web tanpa menggunakan HTTPS. Kemudian di sini saya coba akses. Nah, di sini langsung diarahkan ke your connection is not private. Nah, kenapa ada error seperti ini? Karena di sini saya menggunakan self sign certificate, di mana pada saat saya membuat self sign certificate tersebut tidak ada sertifikat CA rootnya, tidak ada sertifikat rootnya. Makanya ada muncul error seperti ini. Kemudian saya advance, sini proses to ayz.com. Nah, seperti ini sudah masuk ke ayz.com web 2. Nah, kita bisa lihat di sini not secure-nya karena memang sertifikatnya sertifikat self sign, makanya seperti ini. Nah, kita bisa lihat di sini sertifikatnya issued to ayz.com, issued by ayz.com, valid from 10 November 2021 to 10 November 2022 seperti ini. Nah, jadi memang hanya satu sertifikatnya tidak memiliki is not trusted, karena memang ini adalah sertifikat self sign yang saya buat. Kemudian saya coba misalnya ke mengakses web.ayz.com/web tanpa menggunakan HTTPS. Nah, di sini juga muncul your connection is not private seperti ini karena saya menggunakan self sign certificate. Nah, seperti ini. Di sini sudah muncul untuk HTTPS-nya walaupun sertifikatnya invalid karena ini adalah self sign certificate. Nah, tapi seperti ini sudah HTTPS sebenarnya. Koneksinya secara koneksi ini sudah HTTPS. Berarti di sini saya sudah berhasil membuat multiple web server yang dapat diakses menggunakan satu port yang sama, dengan ke IP yang sama, yaitu IP dari reverse proxy 2.2. Nah, di sini kan kita bisa lihat settingan di NAT-nya semua mengarah ke 2.2 seperti ini, semuanya mengarah ke 2.2, 192.168.2.2, yaitu IP dari reverse proxy. Tidak ada yang saya NAT ke IP 23 dan 24 seperti itu. Nah, berarti di sini untuk settingan reverse proxy-nya agar kita bisa mempublish multiple web server ke satu IP dan ke port yang sama itu sudah berhasil seperti itu. Oke, demikian tadi tutorial dari AIS Channel. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik like, comment, share, subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan tutorial-tutorial berikutnya.
Oke, Ais Channel mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.